لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي Demak, sebuah kota kabupaten yang terletak 25 km di sebelah utara Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Sebelum mengunjungi makam Sunan Kalijogo di Kadilangu, pengunjung harus melewati kota Demak yang terkenal karena buah belimbingnya yang prima itu. Demak juga sangat terkenal karena soko tatalnya, karena salah satu tiang utama dari masjidnya terdiri dari tatal yang disusun menjadi soko guru. Konon menurut sejarah, pembuatnya adalah Sunan Kalijogo. Akan tetapi, di manakah Sunan Kalijogo sendiri berada? Maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwih kaping limo zikir
iso nglakoni. Mugi-mugi Gusti Allah nyembatani. Makom Ren Fatah Awasana Sami sepatus kamari di Gunung Jatinya orang tahlilan dipimpin ku kersana Bapak Ustad Suhud sareng Pak Ustad Jadi orang sami tong mengemutkeun kana waktos da waktu terlambatnya namun insyaallah orang jalani bae waktu anu ayananya Assalamualaikum ya wali Allah atainakum wa zurnakum wa qadna ya wali Allah qalabna was'atal arzaq halalan ya wali Allah wa hajjal baita bil haram miraran ya alaikum ya wali Allah atainakum wa zurnakum wa qadna ya wali Allah wa hajjal baita wa muslimin ya wali Allah Asanullah bikurbika wali Allah Salamullahi wa rahmah alaikum ya wali Allah Atainakum wa syusnakum wa qadna ya wali Allah Wassalamu ala Muhammad ya wali Allah wa رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه
dan Masjid Sunan Kalijogo terletak di Desa Kadilangun, 3 km di sebelah utara Demak. Demak di bawah Raden Patah memang lalu menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa yang kemudian melebar ke selatan sampai Mataram dan ke barat sampai di Banten. Akan halnya Raden Said yang kemudian lebih dikenal sebagai Sunan Kalijaga itu adalah putra Adipati Tuban, Raden Sahur Tumenggung Wilatikta dan murid tersayang Sunan Bonang. Tetapi pada masa remajanya, mempunyai kegemaran mengamati kehidupan rakyat kecil yang hidup menderita. Akan tetapi setelah menjadi ulama dan mubalik, beliau tak kurang cerdiknya. Untuk mengislamkan orang-orang sekitar Demak, tak cukup dengan dakwah-dakwah dan berkasidahan saja. Raden Said yang ternyata juga seorang seniman itu menghalalkan gamelan, gending atau tembang dan wayang sebagai sarana dakwahnya. Beliau tahu betul bagaimana mendekati hati rakyat tanpa ada dan meremehkan tekanan. Maka dengan caranya yang persuasif itulah rakyat atau orang Jawa pada umumnya berhasil ditaklukkannya. Mereka masuk Islam tanpa paksaan. Mereka menerima dengan hati terbuka. Tradisi grebek maulud pun sebenarnya beliaulah yang merintisnya. Dan tradisi inilah yang kemudian dilestarikan oleh Keraton Surakarta dan Yogyakarta yang lalu disebutnya sebagai sekaten. Sedangkan kata itu sendiri berasal dari syahadat tain yang kini telah menyatu dengan beduk, gamelan Kiai Nagawita dan Kiai Guntur Madu yang dianggap keramat itu. Bahkan gongnya konon juga ciptaan Raden Said karena pada saat itu belum ada gong seukuran itu. Mengapa lalu disebut Sunan Kalijogo? Karena beliau harus bertapa di pinggir kali atas perintah Sunan Gunung Jati. Maka sekembalinya ke Demak, Raden Mas Said mendapat julukan Sunan Kalijogo.
وفيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام، حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام. Kota Kudus hanya 25 km dari Demak. Namun kota ini tak kalah hangatnya. Puluhan pabrik rokok kretek ada di kota ini, sehingga menghasilkan miliaran rupiah bagi pemerintah setiap tahunnya. Lebih dari itu juga sangat terkenal karena jenang kudusnya, yang kini sudah menjadi komoditi ekspor dengan kemasan-kemasan cantiknya. Museum kretek juga telah didirikan di sana, di mana di dalamnya terdapat bangunan antik dan spesifik, yakni rumah adat yang seluruh dindingnya ukir-ukiran kayu jati yang indah dan rumit. Masjidnya yang terkenal disebut Al-Masjidil Aqsa, yang menaranya sudah dibangun 400 tahun lalu dengan gaya arsitektur Hindu. Sunan Kudus dipercaya sebagai orang Jawa yang pernah belajar memperdalam agama Islam di Arab. Lebih dari itu, di sana pernah tampil sebagai ulama yang pintar karena mampu menanggulangi wabah penyakit yang sedang berjangkit. Raja di sana saat itu sangat bergembira dan ingin menghadiahi perhiasan emas berlian. Namun Sunan Kudus menolaknya. Hanya pada saat kepulangannya ke Pulau Jawa, beliau membawa sebungkah batu sebagai kenangan. Adapun nama kecil beliau adalah Ja'far Shodiq dengan gelar Raden Amir Haji. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah adik iparnya, sebab dirinya menikahi Dewi Sujinah, adik kandungnya. Tokoh ulama sebelumnya adalah Kiai Telingsing. Dan karena usianya yang sudah lanjut, maka dicarilah tokoh penggantinya. Dan beliaulah akhirnya ditunjuk sebagai pewaris wilayah Kudus dan sekitarnya. Sunan Kudus ternyata bukan saja seorang ahli agama, tetapi juga tokoh yang cerdik dan bijaksana. Oleh karena pada saat itu beberapa pengikut agama Hindu masih tersisa, maka pada saat beliau ingin membangun menara masjid, diambillah keputusan. Beliau tidak mau membangun menara seperti yang ada di Arab, sebab dikhawatirkan akan menyinggung atau menyakiti hati orang-orang penganut Hindu. Oleh sebab itulah lalu dibangunnya dengan arsitek campuran antara Hindu dan Islam. Sebagai ulama besar, beliau mempunyai murid, pengikut dan penganut yang banyak, juga menghasilkan tokoh-tokoh agama ke masa-masa berikutnya. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi. Beliau dimakamkan di belakang Masjid Al-Aqsa seperti terlihat dalam gambar, dan senantiasa didatangi oleh para peziarah dari berbagai daerah.
Untuk mencapai desa Colo di Gunung Muria, di mana Sunan Muria dimakamkan, peziarah harus melewati kota Kudus yang jaraknya 18 km ke arah utara. Adapun Colo merupakan peristirahatan yang mempunyai beberapa pesanggerahan, di mana umum bisa menyewanya. Tak jauh dari Colo, terdapat air terjun yang bernama Montel yang bersih airnya, setinggi kurang lebih 25 meter. Di sini orang boleh mandi dan beristirahat, hawanya pun cukup sejuk. Untuk menuju air terjun Montel bisa dicapai dengan kendaraan roda 2 atau ojek atau dengan jalan kaki. Seperti halnya air terjun Montel,
Untuk menuju makam Sunan Muria dapat ditempuh juga dengan jalan kaki melewati tangga sepanjang 1 km atau naik kendaraan roda 2. Sunan Muria menyebarkan Islam kepada para penduduk yang tinggal di sekitar Gunung Muria, ke utara sampai Laut Jawa, ke selatan, timur, dan barat meneruskan daerah yang telah diislamkan oleh Sunan Kalijaga, ayah mertuanya. Ketika masih anak-anak, Sunan Muria bernama Raden Umar Said. Sebagai anggota Wali Songo, beliau meneruskan juga kesenian wayang, gamelan, dan tembang-tembang seperti yang telah dirintis oleh para pendahulunya sebagai media dakwah yang memang efektif. Pada saat Masjid Agung Demak dibangun, beliau ikut. Tepatnya masjid itu dibangun pada tahun 1477 sampai 1479. Sunan Muria terhitung masih belia, tetapi sudah merupakan tokoh setia yang menyokong dinasti Demak di saat terjadi perebutan kekuasaan antar keluarga kerajaan. Dalam hal ini malah melibatkan juga Sunan Giri, Sunan Kudus, dan Sunan Kalijaga. Mereka semua memihak Demak dengan Pangeran Bintoro berikut keturunannya. Dalam kiprahnya menyebarkan Islam, beliau menguasai daerah Jepara, Tayu, Pati, Juwana, Kudus, dan daerah-daerah sekitar Gunung Muria. Dakwah-dakwahnya disiarkannya secara moderat, berdasarkan situasi dan kondisi ketika itu. Dan cara ini pula lah yang kemudian disebut sebagai aliran Tuban. Tuban, sebuah kota kecil di pinggir pantai utara Jawa Timur. Disinilah Sunan Bonang dimakamkan hingga sekarang. Tuban memang kota nelayan, tetapi ada persaingan seni yang unik di antara mereka. Ini terlihat dari perahu-perahunya yang diukir atau dilukis dengan ragam, gaya dan warna yang berbeda-beda. Bahkan pengaruh Madura pun terlihat jelas di sana. Tuban memiliki objek wisata yang khas, yakni Gua Akbar, yang di dalamnya terdapat stalagmit dan stalaktit, alami dan memukau para pengunjung bukan saja karena indahnya, tapi juga karena sejuk hawanya. Tempatnya tak seberapa jauh dari kota. Tetapi mengapa Raden Mahdum Ibrahim lalu disebut sebagai Sunan Bonang? Tidak lain karena beliau ahli dalam menabuh bonang dan mengarang berbagai tembang. Keahlian beliau memainkan bonang serta menembang itu sampai akhirnya melegenda. Konon dulu pernah ada segerombolan penjahat yang akan melakukan kejahatan, namun demi mendengar irama tembang dan bonangnya itu, mendadak mereka tak sanggup meneruskan niatnya. Akhirnya mereka datang menemui Sunan Bonang dan bertobat padanya. Sunan Bonang yang juga ahli ilmu tauhid dan tasawuf ini lahir tahun 1465 dan wafat tahun 1525. Salah satu tembang ciptaannya yang sampai sekarang masih sering ditembangkan adalah Durmo. Sebagaimana juga ayahnya Sunan Ampel, beliau pun menjadi pendukung Kesultanan Demak Bintoro. Dan dari beliau pula lah Raden Patah banyak menerima pelajaran agama sehingga Demak menjadi kerajaan Islam. Pesantren Tuban pun jadi sangat terkenal. Banyak santri-santrinya yang berasal dari luar Jawa, tetapi terutama datang dari kota-kota di Jawa dan Madura. Kendati pun demikian, beliau masih sering juga bepergian ke tempat-tempat yang jauh.
Bahkan meninggalnya pun juga tidak di Tuban, melainkan di Pulau Bawean pada saat berdakwah di sana. Meskipun demikian, jenazahnya dibawa kembali ke Jawa dan dimakamkan di Tuban. Ringkasnya, perjuangan Sunan Bonang adalah menanamkan pengaruh Islam dengan jalan memberikan didikan kepada Raden Patah, putra Raja Brawijaya V. Selanjutnya memberi dukungan kepada Demak sebagai negara Islam pertama di Jawa. Langkah politiknya ini berhasil. Raden Patah menjadi rajanya. Namun sayang cita-citanya untuk menjadikan Demak sebagai pusatnya Islam tidak berhasil. Desa Derajat terletak 26 km di sebelah utara Lamongan, agak jauh dari pantai utara. Tetapi desa di mana Sunan Derajat dimakamkan berada di antara dua kota, Tuban dan Gresik. Dengan kata lain bertetangga seperti halnya Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, dan Sunan Muria di Jawa Tengah. Nama kecil Sunan Derajat adalah Syarifuddin atau biasa dipanggil Raden Kosim. Beliau adalah juga putra Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati.
Sebagaimana sang ayah, kemudian menjadi penganjur agama Islam yang terkenal. Beliau ikut juga mendirikan kerajaan Demak dan menjadi penganjur agama yang setia. Sedangkan daerah operasinya di Jawa Timur. Sunan Derajat terkenal juga sebagai seorang sosiawan. Beliau sangat memperhatikan nasib rakyat kecil. Sebab itu beliau berjuang untuk mengadakan perbaikan nasib bagi mereka. Hal ini memang sejalan dengan fatwa Islam di mana kasih sayang harus diberikan kepada sesamanya, terutama pada kaum duafa yang menderita. Adapun ajaran beliau dirumuskan dalam beberapa butir petuah, antara lain, berikan tongkat kepada yang buta, berikan makan pada yang lapar, berikan pakaian pada yang telanjang, dan berikan tempat berteduh bagi yang kehujanan. Makam beliau terletak di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Beliau adalah adik kandung Sunan Bonang. Kemudian oleh sang ayah Sunan Ampel diberi tempat berdakwah di sebelah barat Gresik, yakni antara Gresik dan Tuban. Lalu mulailah mendirikan pesantren di Jelak. Kemudian setelah 3 tahun di sana, pindah ke dalam Duwur, suatu tempat di atas bukit. Nah, di tempat inilah sekarang dibangun museum gamelan peninggalannya. Seperti halnya Sunan Bonang, beliau dikenal juga sebagai pengarang tembang. Tembang Pangkur itulah peninggalannya. Keluarga Sunan Ampel memang mencintai kesenian. Demikian pula Sunan Derajat. Beliau menguasai juga gamelan, tembang, dan wayang. Ikut juga mendirikan Masjid Demak, dan sebagai anggota Wali Songo, beliau juga merupakan pendukung Kerajaan Demak Bintoro. Sunan Gresik nama aslinya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Datang di Pulau Jawa tahun 1380 dan wafat di Gresik tahun 1419. Beliau bukan saja seorang ulama, tetapi juga ahli sosiologi. Ayahnya Barebat Zainal Alam berasal dari Gujarat, India. Tetapi ibunya wanita dari Campa. Rombongan Syekh Maulana dari Campa tiba di Gresik tahun 1381. Lalu menetap di Desa Leran 9 km dari kota Gresik. Adapun rombongan ini terdiri dari 40 orang datang dengan sebuah kapal dengan maksud akan mengislamkan Majapahit yang ketika itu mulai runtuh. Maka jadilah beliau wali pertama dari 9 wali yang terbentuk kemudian hari. Dengan jalan berdagang, membuka toko, beliau mencoba mendekati rakyat, mengakrabi, membantu dan mengajari hal-hal yang belum dikenal oleh mereka. Lalu menjadi tabib dan karena banyak orang berhasil ditolong, maka namanya pun kian harum. Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat tanggal 9 April 1419 Masehi di Gresik. Setelah lama meninggalkan Desa Leran, di mana beliau menjejakkan kakinya untuk pertama kali di Pulau Jawa.
Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Fawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Muhammad rinduku, salawat untukmu dihaturkan, diucapkan setulus jiwa, dipersembahkan padamu ya Nabi, ya Muhammad. Gresik terletak di tepi pantai seperti halnya Tuban. Lebih strategis lagi karena berada di pantai Selat Madura dengan kota Kamal di seberangnya dan Surabaya di selatannya. Setelah merdeka, Gresik terkenal karena pabrik semennya, di samping terkenal sebagai penghasil petrokimia. Raden Paku adalah salah satu murid pesantren Gresik dan Ampel. Sejak kecil sudah terlihat betapa besar perhatiannya pada agama. Namun oleh kedua orang tuanya diberi tugas untuk berlayar dan berdagang sampai ke pulau-pulau yang jauh di seberang. Setelah usianya melewati 24 tahun, perhatiannya terhadap dagang berkurang. Raden Paku lebih tertarik untuk menjadi ulama di hari tuanya. Nah, sejak itulah ia membangun pesantren dan tak pergi-pergi lagi. Namun jauh sebelumnya, bersama dengan Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, telah bersama-sama memperdalam agama Islam di Pasai selama 3 tahun. Ilmu tasawuf merupakan bidang incarannya. Beliau memang cerdas, sehingga para ulama meramalkan bahwa di masa yang akan datang akan menjadi besar dan berpengaruh. Dari Pasai keduanya meneruskan pergi haji ke Mekah. Usai menunaikan ibadah hajinya, keduanya langsung pulang ke Jawa. Raden Paku oleh Sunan Ampel segera diberi tugas untuk menyebarkan ilmunya di Blambangan yang saat itu masih beragama Hindu. Dan berangsur-angsurlah mereka masuk agama Islam tanpa pemaksaan. Namun orang-orang yang tak mau masuk Islam lalu memilih pindah ke Tengger dan ke Bali, meneruskan agama dan budayanya di sana. Keberhasilan Raden Paku dalam mengundang pemeluk bukan saja disebabkan oleh popularitas dan kepintarannya berdakwah, namun juga karena persaudaraannya dengan orang-orang dari pulau-pulau yang jauh yang pernah dikunjunginya ketika masih muda. Mereka umumnya terkesan karena penampilan dan kejujurannya sebagai pedagang, karena kemudahan-kemudahan dan pertolongan yang diulurkan pada para penduduk pesisir yang dikunjunginya.
Pesantren Giri yang didirikannya kian hari kian ramai, bahkan kemudian menjadi kerajaan kecil. Dan ketika Sunan Ampel wafat di tahun 1498, Sunan Giri langsung diangkat menjadi mufti atau sesepuh Wali Songo. Urusan politik di kerajaan Demak Bintoro pun lalu dipegang oleh Sunan Kalijaga, sedangkan kerajaan Majapahit sudah semakin runtuh. Ringkasnya, Sunan Giri atau Raden Paku berkuasa atas kerajaan Giri antara tahun 1478 sampai 1506. Setelah beliau wafat, diganti oleh Sunan Dalem atau Sunan Giri II. Sejauh-jauh mata memandang, sedalam-dalam hati merasakan, hanya setitik debu yang tertuang dalam sair pujian. Lepas hati memandang lautmu, terheran diri pada langitmu. Berjuta kata tak cukup untuk melukis indahmu. Melihat bintang alangkah jauh, melihat ibu alangkah dekatmu. Siapa menjagamu? Mendengar tanuri Nahnu jiranun bidhal harami, haramil ihsani wal hasani. Nahnu jiranun bidhal harami, haramil ihsani wal hasani. Nahnu min qawmin bihi sakanu, wa bihi min khawfihim aminu. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfatay yaji ratal alami, ya uhayl al-judi wal karami. أهل البيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالذاكرين. أهل البيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالذاكرين. شبهوا بالأنجوم الزهور مثل ما قد جاء في السنن. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, atfatay yaji ratal alami, ya uhayl al-judi wal karami. Yeah.
ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترجي عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم أجمل فرحة هي يوم فرحكوا ده شيء أكيد ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى على طول تجمعكوا أحلى حياة ينسى على طول تجمعكوا أحلى حياة.